Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini adalah materi selanjutnya dari bahasa pemrograman, yaitu struktur data dasar. Di sini ada bentuk contoh array di C++, dan akan saya buat. Pertama buat dulu filenya. Kemudian masukkan dulu library-nya. Using namespace. Dan int main. Nah, di dalam int main mulai buat sintaksnya, yaitu intr kurung kotak masukkan 5 sama dengan dalam kurung awal, yaitu ada 10, 20, 30, 40 dan 50. Kemudian buat sintaks for int dalam kurung int i sama dengan 0, titik koma i kurang dari 5, titik koma i plus plus. Kemudian kurung lagi cout buat kalimat elemen ke, kemudian kiri arr kotak 5 i inline. Return 0. Untuk penjelasannya sendiri adalah int r ini, nah baris ini untuk mendeklarasikan dan menginisialisasi sebuah array dengan nama r. Array ini bertipe integer karena bilangan bulat dan dapat menampung 5 elemen. Nah, isi dari 5 elemen tersebut adalah 10, 20, 30, 40, dan 50. Kemudian for int i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus. Nah, dan ini adalah sebuah loop berbentuk for. Loop ini akan berulang sebanyak 5 kali dengan nilai i dimulai dari 0 dan bertambah 1 setiap iterasi. Loop ini digunakan untuk mengakses setiap elemen dalam array. Kemudian ada cout elemen ke ri inline. Nah, baris ini digunakan untuk mencetak output ke layar. Dengan cout adalah objek untuk output standar, yaitu panah ke kiri di adalah operator untuk memasukkan data ke dalam aliran output. Nah, di dalam sini akan mencetak elemen ke, kemudian diikuti dengan nilai i atau indeks elemen, lalu teks titik 2, dan terakhir elemen array i kemudian inline digunakan untuk membuat baris baru setelah mencetak. Kemudian di run, hasilnya adalah seperti ini. Sudah selesai. Lalu selanjutnya, setelah contoh array di C++, ada contoh list di Python, dan saya akan membuatnya sekarang. Pertama filenya dulu. Nah, pertama masukkan dulu variabel r.
sama dengan dalam kurung kotak ya ada 10, 20, 30, 40, dan 50. Kemudian enter, masuk ke loop for dengan i in range length titik 2, kemudian print f elemen ke gunakan kurung awal diisikan i, kemudian titik 2 dalam kurung awal lagi r kurung kotak i. Nah, untuk penjelasannya adalah nah di baris ini adalah untuk membuat sebuah list atau daftar bernama R dan mengisi list tersebut dengan angka 10, 20, 30, 40. Dan list adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data yang berurutan. Kemudian untuk menampilkan elemen list pada looping for i in range length R di sini. Nah, ini adalah sebuah loop for. Loop ini akan mengulang sebanyak elemen yang ada di dalam list R. Variabel i akan mengambil nilai dari 0 hingga panjang list dikurangi 1 karena indeks list dimulai dari 0. Kemudian printf di sini di dalam loop baris ini akan mencetak layar setiap elemen dalam list R beserta indeksnya. Nah, fungsi print di sini digunakan untuk mencetak layar, sedangkan f string digunakan untuk membuat format string yang lebih dinamis. Kehadiran hasilnya adalah seperti ini, dan ini sudah selesai. Lalu selanjutnya di sini ada studi kasus untuk menambah elemen dalam list dalam Python. Nah, buat dulu filenya. Ya sudah, sini masukkan lagi angka, gunakan kurung kotak. Kemudian angka dot append dalam kurung diisi 10, kemudian lagi angka dot append lagi yang ini diisi 20, dan yang ketiga diisi 30. Nah, kemudian print di dalamnya buat kalimat elemen dalam list titik 2, kemudian koma angka, baris terakhir adalah append, angka dulu, kemudian dot append yang ini diisi dengan angka 40. Terakhir print lagi buat kalimat setelah menambah elemen 40 elemen dalam list titik 2, koma angka. Nah, kemudian untuk penjelasannya adalah angka sama dengan kurung kotak di sini adalah untuk membuat sebuah list kosong dengan nama angka. List ini akan digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai, untuk menambahkan sekumpulan nilai yang ada di sini. Kemudian untuk menambahkan elemen ke dalam list ada menggunakan append, yaitu 10, 20, 30 ke dalam list angka.
Metode append digunakan untuk menambah elemen di akhir sebuah list. Kemudian print di sini adalah untuk mencetak isi dari list angka ke layar. Kemudian outputnya pasti akan terlihat 10, 20, 30. Lalu append di sini adalah untuk menambahkan elemen baru yaitu 40 ke dalam list angka. Kemudian akan dicetak ke layar dan akan bertambah angka 40. Kemudian di run, maka hasilnya yang pertama adalah 10, 20, 30. Kemudian setelah ditambahkan 40, maka hasilnya jadi 10, 20, 30, dan 40. Sudah selesai. Lalu selanjutnya ada lagi studi kasus, yaitu market akses elemen. Dan di sini ada dua bentuk, yaitu berupa Python dan C++. Nah, untuk di C++ nya adalah seperti ini. Kita buat dulu filenya, kemudian seperti biasa masukkan library-nya, yaitu iostream. Kemudian using namespace std main. Nah, di dalam sini buat intr dalam kurung kotak, berikan angka 3 sama dengan 5, 10, 15. Kemudian cout isinya elemen pertama titik 2 r diisi 0 nline kemudian return 0. Nah, untuk di C++ bentuknya adalah seperti ini, dan untuk penjelasannya adalah nah, di sini langsung diisi bagian sini saja. Di sini untuk membuat array bertipe integer bernama r dengan ukuran 3 elemen. Elemennya yang diisi adalah 5, 10, 15. Kemudian sini adalah untuk mencetak elemen, yaitu diikuti dengan teks elemen pertama, kemudian dengan array 0, yaitu 5 ke layar. Nah, jika di run hasilnya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Dan ini dalam bentuk C++. Kemudian ada lagi dalam bentuk Python, yaitu pertama buat dulu filenya. Di sini buat variabel angka, diisi dengan 10, 20, 30, 40, dan 50. Kemudian buat lagi elemen pertama, isinya adalah angka dengan array 0. Kemudian elemen kedua, angka array 1, array 2. Maaf, di sini bukan elemen kedua tapi ketiga langsung. Kemudian elemen terakhir sama diisi angka dengan isi arraynya adalah -1. Kemudian print dalam kurung elemen
pertama titik 2 adalah variabel elemen pertama. Kemudian buat lagi printnya, yang ini elemen ketiga, variabel elemen ketiga. Kemudian print lagi terakhir, elemen terakhir kedua, variabel elemen terakhir. Nah, untuk penjelasannya sendiri adalah angka di sini digunakan untuk membuat sebuah list daftar bernama angka yang berisi angka-angka yaitu 10, 20, 30, 40, 50. Dan list Python dimulai dari indeks 0. Kemudian elemen pertama di sini sama dengan angka 0 adalah mengambil elemen pertama dari list angka dan menyimpan ke dalam variabel pertama. Dan seperti biasa indeks dimulai dari 0. Kemudian di sini elemen ketiga sama dengan angka dalam kurung 2, yaitu mengambil elemen ketiga dari list angka dan menyimpannya ke dalam variabel elemen ketiga. Di sini untuk penjelasannya juga sama, yaitu mengambil elemen terakhir dari list angka dan menyimpannya ke dalam variabel elemen terakhir. Indeks negatif di sini digunakan untuk mengakses elemen akhir. Nah, kemudian ketiga print di sini adalah untuk mencetak nilai variabel dari elemen pertama, ketiga, dan terakhir ke layar. Kemudian di run, maka hasilnya adalah seperti ini dan sudah selesai. Lalu di sini ada materi selanjutnya, yaitu implementasi stack di C++. Pertama buat dulu filenya. Di awal memasukkan dua library, yaitu import IOStream dan include stack. Kemudian using namespace, di enter main. Nah, di dalam sini buat sintaksnya yaitu stack in dengan panah, dengan kurung yang bentuk panah, buat int s titik koma. Nah, kemudian s push dalam kurung 1, s push lagi dalam kurung 2, s push lagi dalam kurung 3. Kemudian cout buat kalimat elemen teratas. Di sini panah kiri s dot top kurung kosong and line. Di bawahnya lagi buat s pop kurung kosong titik koma. Kemudian cout buat kalimat baru lagi, yaitu setelah pop elemen teratas titik. Kemudian diikuti s top, mana lagi end line.
di sini return no. Nah, untuk penjelasannya sendiri adalah di sini kita menambahkan library baru yaitu stack dan digunakan untuk semua stack yang ada di sini. Kemudian ini baris ini adalah untuk membuat stack kosong bernama S yang hanya dapat menyimpan bilangan bulat. Kemudian 3 push ini ada fungsinya sama, yaitu menambahkan 3 elemen ke dalam stack, dan elemen yang ditambahkan terakhir akan berada di atas atau top. Kemudian si out di sini adalah untuk mencetak elemen yang berada di atas stack. Nah, dalam hal ini angka 3 menghapus elemen teratas karena ada stop. Kemudian spop adalah menghapus elemen teratas dari stack. Kemudian setelah di sini setelah pop, elemen teratas akan mencetak elemen teratas yang baru, yaitu setelah elemen 3 dihapus, dan sekarang adalah elemen 2, yaitu seperti ini jika di run. Nah, pertama ada ini, kemudian setelah dihapus elemen teratasnya menjadi 2. Selesai. Nah, lalu materi selanjutnya ada implementasi queue, dan di sini ada 2 bentuk. Saya akan membuatnya dalam bentuk Python, yaitu yang ini. Pertama dulu, buat dulu filenya. Nah, kemudian di dalam sini masukkan from collections, import dq, kemudian q, q berisi dq dalam kurung biasa, kemudian berikan kurung kotak lagi, yaitu isinya 10, 20, 30. Kemudian print. Di dalamnya buat kalimat elemen depan, koma Q dalam kurung kotak 0. Nah, kemudian di bawahnya lagi Q dot pop left. Nah, dalam kurung kosong. Kemudian print, di dalamnya buat lagi kalimat setelah pop elemen depan titik 2, koma Q dalam kurung kotak 0. Nah, untuk penjelasannya sendiri adalah di sini baris ini adalah untuk mengimpor modul collections yang menyediakan berbagai jenis struktur data termasuk DQ. Kemudian Q di sini adalah untuk membuat sebuah antrian bernama Q dan langsung mengisi dengan 3 elemen, yaitu 10, 20, dan 30. Kemudian di sini print ini adalah untuk mencetak elemen yang berada di depan antrian, yaitu indeks 0. Dalam hal ini akan mencetak angka 10. Kemudian Q pop left adalah menghapus elemen yang berada di depan antrian, yaitu indeks 0. Jadi angka 10 akan dihapus. Kemudian print di sini untuk mencetak elemen yang sekarang berada di depan antrian setelah elemen dihapus dan berganti menjadi 20. Kemudian jika di run, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, yang pertama adalah 10, kemudian kedua adalah 20 karena elemen yang 10 sudah dihapus. Sudah selesai.
Kemudian yang selanjutnya di sini ada implementasi dictionary di Python. Untuk sintaksnya adalah seperti ini. Pertama buat dulu filenya. Nah, kemudian buat variabel mahasiswa. Kemudian gunakan kurung awal, berikan nama Andi, kemudian umur 20, lalu jurusan teknik informatika. Lalu di bawahnya buat print dengan isinya adalah nama yang tadi, titik 2, kemudian koma, mahasiswa menggunakan kurung kotak dan isinya adalah nama. Kemudian buat lagi di bawahnya, tetapi yang di bawahnya adalah umur. Di sini umur, di sini juga umur. Bawahnya buat lagi, di sini jurusan, ini juga jurusan. Lalu di bawahnya buat lagi mahasiswa dengan kurung kotak. Isinya adalah universitas sama dengan Universitas Indonesia. Kemudian print. Setelah menambahkan elemen baru, titik 2, koma, mahasiswa buat lagi dengan kurung kotak, isinya adalah umur sama dengan 21. Kemudian print, isinya juga sama. Setelah mengubah umur, titik 2, mahasiswa. Terakhir di bawahnya del mahasiswa, kurung kotak, jurusan. Print. Setelah menghapus jurusan, titik 2, mahasiswa. Nah, sudah selesai. Untuk penjelasannya adalah di sini untuk pertama, mahasiswa di sini adalah untuk membuat sebuah dictionary bernama mahasiswa dengan 3 pasangan kunci nilai, yaitu ada nama Andi, umur 20, jurusan teknik informatika. Kemudian di bawahnya adalah untuk mengakses elemen, yaitu dengan print nama, kemudian mahasiswa, maka muncul namanya yaitu Andi. Begitu juga di bawahnya yang umur akan muncul umur dan jurusan akan muncul jurusannya. Lalu di bawahnya ada lagi di sini untuk menambahkan pasangan kunci nilai baru, yaitu Universitas Indonesia. Dan di bawahnya lagi untuk mengubah nilai dari umur, yaitu menjadi 21. Dan yang terakhir untuk menghapus jurusan.
jika di run hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini setelah di run semua selesai. Lalu yang terakhir di sini ada lagi studi kasus, yaitu untuk mengurutkan daftar nilai di Python. Yang pertama, buat lagi filenya. Nah, di awal adalah mulai masukkan variabel nilai yang diisi dengan 90, 70, 80, 60, 85. Nah, kemudian di bawahnya lagi nilai underscore ascending sama dengan sorted dalam kurung nilai. Kemudian print, di dalamnya buat kalimat daftar nilai setelah diurutkan. Kemudian dalam kurung ascending titik 2 koma nilai ascending. Di bawahnya lagi buat nilai ascending lagi yang isi yang sama dengan sorted nilai koma reverse true. Kemudian print, buat kalimat lagi daftar nilai setelah diurutkan dalam kurung descending titik 2 koma nilai underscore descending. Maaf, di sini descending. Nah, kemudian untuk penjelasannya adalah di sini nilai untuk membuat list bernama nilai yang berisi beberapa nilai angka. Kemudian di bawahnya adalah untuk membuat list baru bernama nilai ascending yang berisi salinan dari list nilai yang telah diurutkan. Kemudian fungsi sorted digunakan untuk mengurutkan list yang ada di sini di nilai. Kemudian di print hasil dari nilai secara berurutan. Dan yang di sini fungsinya adalah sama, bedanya di sini hanya diurutkan dari sebaliknya. Di sini juga sama. Maka setelah di run hasilnya adalah seperti ini. Ini sudah selesai.